Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda duda pensiun yang kami hormati, hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang menjadi sorotan besar di kalangan pensiunan, yaitu kabar terbaru seputar taspen, pembayaran pensiun, dan berbagai isu yang beredar menjelang tahun 2026. Tolong jangan skip video ini karena pembahasan kali ini bukan hanya tentang kabar viral tetapi juga tentang bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan informasi yang benar, informasi yang belum pasti, dan informasi yang berpotensi menyesatkan. Belakangan ini nama taspen kembali sering muncul di media sosial, banyak konten membahas soal pensiunan 2026. Ada yang bicara tentang rapel, ada yang bicara tentang kenaikan, ada yang membahas skema baru. Ada juga yang menyebut bahwa pensiunan akan menerima pembayaran tambahan dalam waktu dekat. Kabar-kabar seperti ini tentu langsung menarik perhatian karena bagi Bapak Ibu pensiunan, setiap informasi tentang uang pensiun sangat penting. Uang pensiun bukan sekadar angka, uang pensiun adalah hasil dari pengabdian panjang. Ada yang mengabdi puluhan tahun sebagai ASN, ada yang bekerja di kantor pemerintahan, ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, petugas administrasi, aparat keamanan, atau pelayan masyarakat di berbagai daerah. Setelah masa kerja selesai, pensiun menjadi sumber ketenangan. Karena itu, ketika ada kabar tentang tambahan dana, hati para pensiunan tentu langsung berharap. Namun Bapak Ibu di zaman sekarang berharap saja tidak cukup. Kita juga harus cerdas dalam menerima informasi, karena tidak semua kabar yang ramai itu benar. Tidak semua judul yang terlihat resmi memiliki dasar resmi. Tidak semua thumbnail yang memakai logo taspen berarti berasal dari taspen. Dan tidak semua video yang memakai kata terbaru benar-benar membawa kabar terbaru yang sudah terkonfirmasi. Inilah alasan kenapa kita perlu membahas topik ini dengan tenang. Jangan terlalu cepat senang, jangan juga terlalu cepat panik. Kita perlu melihat fakta, memahami istilah, dan menunggu informasi resmi. Karena dalam urusan pensiun, satu informasi yang salah bisa menimbulkan harapan palsu bagi banyak orang. Bapak Ibu perlu memahami perbedaan beberapa istilah penting. Pertama, pensiun bulanan. Ini adalah pembayaran rutin yang diterima oleh penerima pensiun sesuai aturan yang berlaku. Kedua, THR. Ini biasanya diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah menjelang hari raya jika memang ada ketentuannya. Ketiga, gaji ke-13. Ini juga biasanya memiliki aturan khusus dan jadwal tersendiri. Keempat, kenaikan pensiun. Ini berarti adanya perubahan besaran manfaat pensiun berdasarkan aturan tertentu. Kelima, rapel. Rapel biasanya berarti pembayaran selisih yang muncul karena ada perubahan aturan yang berlaku surut. Kenapa penjelasan ini penting? Karena banyak kabar viral mencampur adukkan semuanya. Ada yang menyebut THR sebagai rapel, ada yang menyebut gaji ke-13 sebagai kenaikan pensiun, ada yang menyebut pensiun bulanan sebagai dana tambahan. Akhirnya banyak orang bingung. Padahal kalau istilahnya berbeda, dasar aturannya juga berbeda. Taspen sebagai lembaga yang melayani pembayaran pensiun bekerja berdasarkan ketentuan, bukan berdasarkan kabar yang viral. Jadi kalau ada informasi bahwa ada pembayaran tambahan, maka harus ada dasar yang jelas. Kalau ada kabar bahwa skema pembayaran berubah, harus ada penjelasan resmi. Kalau ada klaim bahwa rapel akan cair, harus ada aturan yang mendukung. Bapak Ibu jangan hanya melihat kata taspen buka suara, lalu langsung percaya. Perhatikan apa isi penjelasannya. Apakah benar taspen menyatakan ada pencairan? Atau justru taspen memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak percaya kabar hoax? Kadang-kadang judul dibuat seolah-olah ada kabar besar, padahal isi sebenarnya adalah bantahan. Karena itu penting sekali untuk menonton atau membaca sampai selesai. Banyak pensiunan bertanya, kalau memang belum pasti, kenapa kabar ini ramai? Jawabannya sederhana, karena topik pensiun selalu menarik perhatian. Setiap kabar tentang uang, bantuan, rapel, kenaikan, atau pencairan pasti mudah viral. Apalagi kalau yang menjadi target adalah pensiunan, karena jumlahnya besar dan informasinya menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah yang membuat banyak konten berlomba-lomba membuat judul menarik. Namun Bapak Ibu, menarik belum tentu benar, viral belum tentu resmi, ramai belum tentu pasti. Maka sikap yang paling aman adalah menunggu sumber resmi. Jangan mudah percaya pada pesan WhatsApp yang tidak jelas asalnya. Jangan langsung percaya pada postingan Facebook yang tidak mencantumkan sumber. Jangan langsung percaya pada video pendek yang hanya menampilkan potongan kalimat tanpa penjelasan lengkap. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui informasi yang benar, ada beberapa cara yang lebih aman. Pertama, cek kanal resmi Taspen. Kedua, cek informasi pemerintah. Ketiga, tanyakan kepada kantor cabang Taspen. Keempat, cek melalui mitra bayar resmi. Kelima, minta bantuan keluarga untuk memverifikasi jika ada informasi yang meragukan. Bapak Ibu juga harus waspada terhadap modus penipuan. Ketika isu pensiun ramai, biasanya ada saja pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Mereka bisa mengirim pesan seolah-olah dari lembaga resmi. Mereka bisa membuat formulir palsu.
Mereka bisa meminta Bapak Ibu mengisi data pribadi, bahkan ada yang meminta transfer uang dengan alasan biaya pencairan, biaya materai, biaya verifikasi, atau biaya administrasi. Sekali lagi jangan percaya, jangan berikan PIN, jangan berikan OTP, jangan kirim foto kartu ATM, jangan kirim data rahasia, jangan transfer uang kepada orang yang mengaku bisa membantu pencairan dana pensiun. Kalau ada prosedur resmi, pasti tidak dilakukan melalui cara yang mencurigakan. Bapak Ibu, saya tahu sebagian dari kita mungkin merasa lelah dengan kabar yang terus berubah. Hari ini ada kabar cair, besok ada kabar hoax. Hari ini ada yang bilang sudah siap transfer, besok ada yang bilang belum ada aturan. Hal seperti ini memang melelahkan, tapi justru karena itu kita harus punya prinsip, percaya hanya pada informasi resmi. Dalam menghadapi tahun 2026, mungkin akan ada banyak isu baru tentang pensiun, mungkin akan ada pembahasan tentang skema pembayaran, mungkin akan ada diskusi tentang kesejahteraan pensiunan. Mungkin akan ada kabar tentang kebijakan pemerintah, semua itu boleh diikuti. Tetapi jangan langsung disimpulkan sebagai pencairan sebelum ada pengumuman resmi. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita lihat dari sisi kehidupan sehari-hari. Banyak pensiunan sekarang harus mengatur uang dengan sangat hati-hati. Ada kebutuhan dapur, listrik, air, obat, kontrol kesehatan, transportasi, dan kadang bantuan untuk anak cucu. Maka ketika ada kabar tambahan dana, wajar jika muncul rasa senang. Tetapi jangan sampai rasa senang itu membuat kita lengah. Lebih baik kita menunggu kabar resmi dengan hati tenang daripada terburu-buru percaya pada kabar yang akhirnya mengecewakan. Lebih baik kita berhati-hati daripada menjadi korban penipuan. Lebih baik kita mengecek dulu daripada menyesal kemudian. Untuk para keluarga pensiunan, video ini juga penting. Tolong dampingi orang tua atau keluarga yang menerima pensiun. Kalau mereka menerima pesan tentang pencairan, bantu cek. Kalau mereka mendapat link, jangan langsung dibuka. Kalau ada yang menghubungi dan meminta data, bantu jelaskan bahwa itu berbahaya. Perlindungan keluarga sangat penting karena penipuan digital sekarang semakin rapi. Bapak Ibu jangan merasa malu jika belum paham teknologi. Banyak orang muda pun bisa tertipu. Yang penting adalah selalu hati-hati. Kalau ragu bertanya. Kalau tidak yakin jangan klik. Kalau sumber tidak jelas jangan sebarkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan penting. Pertama, Taspen menjadi sorotan karena banyak isu pensiun 2026 beredar, tetapi tidak semua isu berarti sudah resmi. Kedua, pembayaran pensiun rutin berbeda dengan rapel, THR, gaji ke-13, atau kenaikan. Ketiga, semua pembayaran tambahan harus memiliki dasar aturan. Keempat, jangan percaya pada pihak yang meminta data pribadi. Kelima, tunggu informasi resmi dari Taspen dan pemerintah. Bapak Ibu, kita semua berharap kesejahteraan pensiunan semakin baik. Para pensiunan adalah orang-orang yang sudah mengabdi untuk negeri ini. Mereka layak mendapatkan perhatian, penghormatan, dan perlindungan. Tetapi dalam menunggu kabar baik, kita juga harus menjaga diri dari informasi yang tidak benar. Jangan biarkan kabar viral membuat hati gelisah. Jangan biarkan judul heboh mengambil alih pikiran. Jangan biarkan pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan harapan Bapak Ibu. Tetap tenang, tetap cerdas, dan tetap cek fakta. Semoga Bapak Ibu pensiunan selalu sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari kabar palsu serta penipuan. Semoga setiap hak yang menjadi milik Bapak Ibu selalu tersalurkan dengan baik dan tepat waktu. Kalau video ini bermanfaat, bantu like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak Ibu menonton, dan kabar apa yang paling sering Bapak Ibu dengar tentang pensiunan 2026. Bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya agar mereka juga tidak salah paham. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap bijak, tetap waspada, dan selalu utamakan informasi resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.